Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari ini. Di bulan Sya'ban kita kembali diberikan taufiknya untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita ibadah salat zuhur berjamaah, tentu dengan harapan mudah-mudahan Allah istiqomahkan hingga akhir hayat kita bisa beribadah kepadanya, untuk berharap layak bisa menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk kita mempelajarinya, yaitu ilmu waris, ta'allamul fara'idha wa'allimuha. Dan pembahasan tentang fikih waris yang akan kita kaji hari ini masih terkait dengan masalah ahli waris ya, yaitu hubungan antara sesama ahli waris yang berpotensi untuk bisa saling menghalangi hak waris, yang disebut dengan istilah al-hijab ya. Yang mana ahli waris yang menghalangi disebut dengan apa Pak? Ahli waris yang menghalangi Ini baru 2 pekan yang lalu nih Pak, ini memang tanda hari kiamat memang. Ilmunya dilupakan kata Nabi ya. Al-hajib ya. Al-hajib. Jadi yang menghalangi itu al-hajib, sedangkan yang terhalangi al-mahjub. Ya. Seperti anak yang menghalangi hak waris cucu, seperti ayah yang menghalangi hak waris kakek. Ya. Nah, itu disebut dengan konsep hijab. Nah, namun pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita terhenti pada pembahasan hijab yang bersifat penghalangannya itu 100% ya. Jadi kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas bahwa ada klasifikasi hijab, yang mana diantaranya adalah bahwa hijab itu bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan hak harta warisnya. Ada yang terhalangi 100%, ada juga yang sebagian saja ya. Kalau yang terhalangi 100% itu disebut dengan hijab hirman syakhsi ya. Tapi kalau dia terhalangi hanya sebagian saja, itu disebut dengan hijab hirman nukson ya. Jadi atau syakhsi nukson. Jadi syakhsi itu menghalangi 100%, sedangkan kalau nukson itu tidak menghalangi 100% namun mengurangi ya. Dan teknik pengurangannya biasanya adalah pengurangan setengahnya. Jadi kalau dari hak yang awalnya 1/2 menjadi 1/4, 1/4 menjadi berapa setengahnya Pak? Tinggal kali 2 4-nya 1/8 ya. Yang awalnya 1/3 menjadi 1/6. Nah itu, jadi ini konsepnya disebut hijab hirman nukson ya, dia dikurangi. Tapi kita belum membahas secara detail tentang hijab hirman nukson ini ya, karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau baru membahas hijab hirman yang bersifat 100%. Nah, sebelum saya akan bahas dan sekaligus jamaah sekalian contoh-contohnya ya, ini biar kita juga akan melatih kasus-kasus di dalam pembagian harta waris ya. Seandainya misalnya Anda di antara jamaah yang kebetulan kasusnya mirip, nah ini alhamdulillah itu nanti bisa lebih didalami ya. Tapi biasanya kalau ilmu waris itu Pak, persoalannya itu adalah kenapa kita mudah lupa, karena istilahnya kalau dalam bahasa itu tadrib ya, kurangnya latihan gitu ya. Makanya dulu kalau di kampus saya saat kuliah ngambil fikih waris, nah itu memang dituntut untuk terus membuat contoh-contoh contoh-contoh yang sifatnya asumsi saja gitu ya. Kalau seandainya ada orang meninggal, dia punya ahli waris sekian, nah itu berapa haknya. Nah, jadi maka kita nanti akan coba
memperbanyak latihan agar lebih mudah memahami ilmu ini. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, sebelum saya masuk kepada hal itu, Pak. Jadi perbedaan antara hijab hirman syakhsi dan hijab hirman nukson atau penghalangan yang bersifat 100% ya dengan penghalangan yang sifatnya sebagian saja, di antara yang membedakan, Pak, secara umum adalah kalau yang menghalanginya 100% itu biasanya antara ahli waris laki-laki. Antara ahli waris laki-laki. Ya, tadi saya contohkan seperti cucu yang dihalangi oleh anak laki-laki. Begitu juga ayah yang kakek yang dihalangi oleh ayah. Nah, sedangkan kalau yang sifatnya pengurangan, Pak, umumnya ya, walaupun tidak semuanya, umumnya adalah sesama ahli waris perempuan. Ya. Nah, begitu juga kaidah yang lainnya, Pak, ya, bahwa ahli waris perempuan itu tidak menghalangi ahli waris laki-laki. Tapi ahli waris laki-laki berpotensi menghalangi ahli waris perempuan. Ya, makanya kalau misalnya ada orang meninggal, Pak, dia punya anak laki-laki dan anak laki-laki ini ahli waris yang paling kuat ya di dalam struktur ahli waris ya. Dan kita sudah bahas ya bahwa ahli waris itu bisa kita bagi juga menjadi 3 ya. Satu yang ke atas, kedua ke bawah, ketiga ke samping ya. Yang ke atas berarti orang tua, kakek dan seterusnya, ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Nah, yang ke samping ada 4 ya. Yang ke samping ada 4 walaupun tidak semuanya, yaitu saudara, urutannya ya saudara, keponakan, paman dan sepupu. Urutannya sama persis, Pak, dengan wali pernikahan. Ya, jadi wali pernikahan itu urutannya adalah setelah ayah kakek, yang ke samping siapa? Saudara, enggak, bukan paman. Saudara ya, saudara, paman nanti malah. Ya, saudara dulu baru keponakan, paman, sepupu. Ya, jadi urutan wali dengan urutan ahli waris terkuat itu sama. Ya, saudara, keponakan, paman lalu sepupu. Nah, jadi ahli waris yang paling kuat adalah ahli waris anak laki-laki. Mudahnya jemaah sekalian, jika seorang meninggal dia punya anak laki-laki, maka seluruh ahli waris di sampingnya itu terhalangi, terhijab. Ya, saudara, keponakan, paman, sepupu semua terhijab. Tapi dia tidak bisa menghijab yang ke atas. Ya, ayah, kakek nggak bisa dihijab. Namun bisa mengurangi hak waris yang ke atas. Dan ahli waris yang juga bisa menghalangi yang ke samping, Pak, selain anak laki-laki adalah ayah. Jadi ahli waris yang paling kuat di dalam hukum Islam itu anak laki-laki atau ayah. Yang mana kedua ahli waris ini, Pak, ya, mereka bisa menghalangi seluruh ahli waris yang di samping. Jadi kalau ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki atau punya ayah, maka tidak akan kemudian dibicarakan hak waris ahli waris yang ke samping. Tapi dengan syarat ya, yang hidup ini yang laki-laki, anak laki-laki atau ayah. Tapi kalau ada orang meninggal, Pak, dia masih punya ibu, ayahnya sudah meninggal sebelumnya, ya. Atau misalnya dia meninggal nggak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan. Nah, maka dalam kasus ini yang ke samping akan mendapatkan hak waris, tapi yang paling dekat hubungannya kepada almarhum. Maka yang didahulukan saudara, keponakan, paman atau sepupu. Saudara yang didahulukan ya. Kalau saudara sudah nggak ada lagi baru keponakan. Kalau nggak ada lagi baru ke paman. Kalau nggak ada lagi baru ke sepupu. Nah, jadi maka tadi saya katakan yang bisa menghalangi ahli waris ke samping itu hanya laki-laki saja, yaitu ayah atau anak laki-laki. Tapi kalau perempuan maka ini tidak bisa menghalangi. Maka kalau misalnya ada di antara jamaah sekalian ya, berharap semua harta warisnya nanti yang ia tinggalkan untuk anaknya, Pak, mintalah kepada Allah punya apa, Pak? Punya anak laki-laki. Tapi kalau belum punya anak laki-laki, Pak, ajarkan anak perempuannya untuk menjaga hak-hak pamannya. Ya, karena posisi paman itu, paman dari anak kita kan berarti siapa? Saudara kita kan, yang mana saudara kita punya hak atas harta waris yang kita tinggalkan kalau kita nggak punya anak laki-laki. Ya, makanya mungkin saya pernah cerita, Pak, ya, saya ulangi lagi ceritanya. Pernah ada seorang ibu, ya, pas saya sampaikan hal seperti ini, Pak, ya, sambil dengan nada sedihnya itu karena beliau ditakdirkan punya 2 anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, ya, dan rata-rata saudaranya sudah pada mapan lah secara ekonomi gitu. Dia berharapnya nanti kalau meninggal harta waris yang akan ditinggalkan semuanya untuk anak perempuannya yang 2 orang, ya.
Nah, dia tidak mau kemudian ada hartanya itu diberikan kepada saudara kesampingnya. Apakah dari harta sang ibu tersebut atau dari harta suaminya gitu ya. Nah, maka setelah saya sampaikan bahwa yang namanya anak perempuan tidak menghalangi hak waris saudara kesamping, ya akhirnya dia bertanya, lalu solusinya gimana Ustadz? Ya, karena saya berharap semua harta yang nanti akan saya tinggalkan itu untuk anak gitu kan. Maka saya katakan ada 3 solusinya, Bu. Yang pertama, ini solusi urutan ya. Yang pertama saya bilang, ibu masih sehat? Alhamdulillah masih sehat. Bapak masih sehat? Masih sehat. Nah, minta sama Allah punya anak laki-laki. Itu solusi yang paling kuat ini, Pak ya. Sekalipun seandainya anak laki-laki ini, Pak, nanti masih berwujud janin. Dan ketika lahir hidup tetap akan menghalangi saudara, ya. Karena janin itu tidak gugur hak warisnya, tapi dengan syarat dia nanti lahir dalam kondisi hidup, ya, maka janin bisa menghalangi. Nanti insya Allah akan kita bahas, Pak, dalam kasus ketika ada orang meninggal dia punya anak berupa janin misalnya ya. Lalu yang kedua, ya, kata si ibu, ya masalahnya kita udah tua nih Ustadz, kayaknya nggak mungkin punya anak lagi lagi gitu kan. Ya ada, berarti solusi yang kedua apa? Solusi yang kedua, hibah ketika masih hidup. Jadi menghibahkan sebanyak-banyaknya harta untuk anak perempuan, yang mana nanti kalau seandainya meninggal yang tersisa tinggal ya sedikit lah ala kadarnya yang itu bisa diwariskan ya sesuai dengan hukum waris. Nah, jadi ini bisa jadi solusi juga. Atau yang ketiga ya udah menjalankan hukum waris dan pasrahkan ketentuannya kepada Allah. Ya artinya tetap anaknya diberikan hak waris, nilainya lebih besar daripada saudara, tapi tetap harus menjalankan hak dari saudaranya. Jadi maka 3 solusi ini bisa dilakukan bagi yang ditakdirkan punya anak perempuan tapi tidak punya anak laki-laki. Bagaimana kalau nggak punya anak sama sekali, Pak? Bagaimana kalau nggak punya anak sama sekali? Hah? Nikah lagi. Ya kalau misalnya masalahnya di istrinya gitu ya. Ya kalau misalnya nikah lagi punya anak ya silakan gitu ya. Yang penting punya anak dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, pokoknya sama istri aja gitu. Walaupun nggak punya anak ya sudah. Kalau nggak punya anak nanti hartanya akan diwariskan kepada siapa? Saudara gitu ya. Baik, nah ini dari sisi secara umum dulu saya menyebutkan beberapa kasus dan kaidah tentang hijab yang sifatnya menyeluruh ya. Nah sekali lagi saya ingin tegaskan juga Pak, tadi saya katakan bahwa hijab yang bersifat menyeluruh itu kebanyakan terjadi pada ahli waris laki-laki atau perempuan? Yang menyeluruh Pak, yang 100% laki-laki ya. Sedangkan kalau yang mengurangi kebanyakan berasal dari perempuan ya. Nah ini misalnya nih Pak ya, urutannya nih seperti yang tadi saya sebutkan Pak. Kalau ini kan ahli waris ayah dan anak yang sudah kita bahas ya, yang menghalangi semua ahli waris yang ke samping ya. Jika ada ayah atau ada anak, maka semua yang di samping itu tidak dapat hak waris. Nah ini urutan ahli waris laki-laki ya, dari yang paling jauh yang berpotensi terhijab sampai kemudian yang berpotensi menghijab atau terhijab. Jadi ahli waris yang paling jauh itu siapa Pak? Ahli waris terjauh yang kemungkinan besar terhijab tapi nggak pernah menghijab. Paling jauh. Sepupu, bukan kayak sepupu, ya. Kakek kan ke atas, Pak. Ke atas ke bawah itu masih lebih awal gitu. Yang paling jauh itu yang ke sampingnya. Jadi yang paling jauh itu adalah sepupu laki-laki seayah. Yang kakeknya sama, neneknya beda, ya. Lalu sepupu laki-laki seayah ini Pak, dia akan dihalangi hak warisnya oleh yang paling dekat dengan dia, yaitu sepupu laki-laki sekandung, seayah dan seibu, kakek neneknya sama ya. Kemudian kedua ahli waris ini Pak terhalangi oleh paman seayah. Lalu Pak ketiga ahli waris ini terhalangi oleh paman sekandung. Keempat ahli waris ini Pak terhalangi oleh keponakan laki-laki seayah. Ya, yang kita sebutkan ini terhalangi oleh keponakan laki-laki sekandung, keponakan dari saudara laki-laki yang sekandung ya. Lalu kemudian mereka yang kita sebutkan ini Pak terhalangi oleh saudara seayah. Jadi ini saya mengurutkan dari ahli waris yang paling lemah Pak kepada ahli waris yang paling kuat ya. Lalu kemudian saudara seayah terhalangi oleh kakek ya, dan juga saudara sekandung seayah seibu. Kemudian mereka ini terhalangi oleh ya ahli waris ke bawah, cucu ya, termasuk ke atas ayah, dan kemudian bisa juga terhalangi oleh ahli waris atau terhalangi 100% atau terhalangi sebagiannya
oleh ahli waris yang paling kuat, yaitu anak laki-laki. Tapi ahli waris perempuan nggak ada kita sebutkan di sini, Pak, karena memang tidak bisa menghalangi. Ya, jadi ini urutan dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Yang paling lemah adalah sepupu seayah beda, sepupu sekakek beda nenek, ya. Dan yang paling kuat adalah anak laki-laki. Ya. Nah, ini urutan ahli waris yang saling menghalangi dari jalur laki-laki. Nah, contoh kasusnya nih, Pak. Nah, biar kita lebih mudah memahami langsung secara praktek ya. Sekaligus kita mencoba untuk menghafal hak-hak waris yang walaupun sebenarnya belum kita bahas, Pak ya. Nanti insya Allah mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita akan bahas teknik penghitungannya atau siapa saja dapat berapa dan seterusnya. Tapi ini sudah langsung kita terapkan pada contoh kasus ya. Terhalang 100%. Ada ahli waris yang terhalang 100%. Nah, misalnya kasusnya ya, pewaris meninggalkan 3 ahli waris. Ini anggaplah kita cukupkan 3 ahli waris ini, Pak. Maksudnya nggak ada ahli waris yang lain gitu ya. Yaitu siapa? Istri. Berarti yang meninggal siapa, Pak? Suami ya. Ahli waris yang kedua, anak laki-laki. Berarti almarhum ini juga selain berstatus sebagai suami juga sebagai apa? Sebagai ayah ya. Dan juga memiliki seorang saudara. Jadi yang meninggal seorang laki-laki, punya istri, punya saudara, punya anak laki-laki. Harta warisnya sebesar 8 triliun. Nah, ya, ini kita pakai hitungan besar, Pak, biar enak ngitungnya ya. Pakai angka besar. Karena seorang muslim juga dituntut untuk kaya, karena Rasul bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat secara harta dan ekonomi dan juga fisik ya, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi kita nggak apa-apa, Pak, punya mimpi, punya harta sampai triliunan rupiah ya. Mimpi aja, Pak, nggak masalah ya. Mimpi aja malu. Kalau mimpi aja udah nggak berani ya, gimana lagi usaha ya. Nah, kemudian ya, kalau harta warisnya 8 triliun, Pak, kita lihat dulu nih hak waris masing-masing dari ahli waris. Istri berapa punya hak warisnya? Ketika almarhum suaminya punya anak. Nah, maka istri dapat 1/8. Ya, tapi kalau almarhum suaminya nggak punya anak, berapa istri, Pak, haknya? Enggak, kok 1/6? 2 kali lipatnya, Pak. 1/8, 1/4. Pasangannya 1/4 itu 1/8, bukan 1/6 ya. Jadi istri itu antara 1/8 dengan 1/4. Nah, tapi karena almarhum punya anak, maka istri hanya dapat 1/8. Nah, anak laki-lakinya, Pak, itu dapat sisanya, sedangkan saudara almarhum mahjub, terhalangi. Ya, kenapa? Karena kaidahnya adalah ahli waris laki-laki terdekat menghalangi ahli waris laki-laki terjauh. Hubungan antara anak dengan saudara yang paling dekat kepada almarhum adalah anak ya. Nah, jadi kalau harta warisnya 8 triliun, Pak, berarti istri yang dapat 1/8 sama dengan hasilnya berapa? 1 triliun. Nah, sisanya untuk anaknya sebesar 7 triliun. Nah, maka dalam kasus ini, Pak, hati-hati seorang istri yang juga berstatus ibu. Ya, apalagi kalau anak laki-laki yang dapat 7 triliun ini tadi, Pak, umurnya masih 5 tahun. Nah, bayangkan, Pak, umur 5 tahun megang uang 7 triliun, Pak. Diapain itu? Nah, pastinya kan yang memegang siapa? Hah? Istrinya ya. Nah, dalam kasus seperti ini, Pak, kira-kira istrinya nikah lagi nggak? Kalau nikah lagi ya, lalu kemudian dia nggak bisa menjaga hak waris dari anaknya. Nah, ini berpotensi yang pernah saya sampaikan. Seorang ibu makan harta anak yatim itu adalah anak kandungnya sendiri, waliyadzubillah ya. Tapi ibu dalam kasus ini, Pak ya, ibu dalam kasus ini 1 triliun atau 1/8 hak waris dia itu murni milik dia. Tidak ada kewajiban sedikit pun atau sepeser pun untuk dia berikan kepada anaknya. Kenapa? Karena kewajiban nafkah tidak terbebankan kepada ibu. Artinya sepanjang anak ini masih kecil sampai nantinya dewasa, kebutuhan nafkahnya diambil dari mana? Dari hak waris dia, 7/8 itu. Ya, nah itu makanya dalam Islam kenapa dibedakan hak waris antara ayah dengan ibu? Ya, di mana ayah lebih besar daripada ibu, karena masih ada tuntutan nafkah kepada anak yang itu tidak dibebankan kepada ibu. Ya. Baik, sudah terlihat, Pak ya. Berarti yang terhalangi siapa di sini? Saudara. Ya, mau saudaranya kandung, sebapak, seibu semuanya terhalangi. Baik, kasus yang lain, Mas kalian. Nah, ini kalau almarhum punya anak ya. Nah, sekarang anaknya nggak ada, Pak. Ya, pewaris meninggalkan 3 ahli waris, yaitu tetap istri, kedua ayah, ketiga saudara laki-laki.
Berarti dalam hal ini Pak, almarhum yang meninggal ini tidak punya anak, tapi dia masih punya ayah yang masih hidup. Ya, ibunya mungkin sudah meninggal juga sebelumnya, dan dia punya istri serta punya saudara. Maka dalam kasus ini Pak, istri dapat hak waris 1/4. Kenapa 1/4? Nah, karena almarhum suaminya tidak punya anak, ya. Dan ayahnya Pak, ayah dari siapa nih? Ayah dari istrinya atau ada ayah dari almarhum? Ayah almarhum ya. Jadi kita bicara keluarga dari unsur almarhum ya. Ayahnya dapat sisanya dan saudaranya mahjub oleh sang ayah. Maka kalau hartanya Pak, anggaplah 4 triliun ya. Anggaplah, atau kita samakan misalnya 8 triliun, berarti istri dapat berapa dari 1/4? 2 kalau 8, 1 dari 4. Nah, sisanya untuk si ayah dapat 6 triliun kalau 8 atau 3 kalau 4 ya. Ya, jadi kalau kita mau samakan 8 triliun, maka dalam hal ini istri dapat 2 dari 1/4, ayah dapat sisanya yaitu 3/4 berarti 6. Nah, pertanyaannya Pak, kalau ayah almarhum ini tinggalnya nggak serumah sama anaknya Pak, itu menantunya mau nggak menyerahkan 3/4 harta suaminya? Nggak mau, langsung dia nggak mau ya. Nah, ini jadi masalah ini ya. Nah, makanya kita ajarkan ini ya, jangan sampai makan hak mertua ya, karena dalam kasus ini hak mertua ini ya. Nah ya, gimana, silakan langsung. Nah, kalau hartanya berdua Bu, artinya sebelum dibagi waris seperti ini diambil dulu 50%-nya, yang disebut dengan harta gono gini. Jadi sebelum ngomongin istri dapat 1/4, ayah dapat 3/4, nah itu sang istri boleh ngambil 50% dulu untuk sebagai milik dia ya, bukan sebagai harta waris, sebagai milik istri. Ya, sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya istrinya yang meninggal lebih awal, suami mengambil 50% dulu ya. Nah, lalu kemudian sisanya yang 50% baru dibagi sesuai hukum waris. 1/4 untuk sang istri, 3/4 untuk ayahnya. Jelas, Bu? Nah, itu ya. Jadi perbanyak harta bersama, Bu ya. Ya biar bisa diambil setengahnya gitu ya. Nah, balik atau dari sejak masih hidup gitu ya, mengantisipasi ya, minta hibah banyak-banyak sama suami Bu. Ya itu ya. Itu kan solusi sebenarnya ya. Nah, jadi intinya ya apa? Tapi kenapa ayah dalam hal ini lebih banyak Pak hak warisnya daripada istri? Ayah kan 3/4 ya, istri cuma 1/4. Kenapa? Ya jelas ya, karena ayah itu hubungan nasab ya, sedangkan istri itu hubungan pernikahan. Tidak pernah ada dalam kehidupan manusia Pak seseorang bisa membatalkan hubungan ayah dengan anak gitu ya. Tapi kalau dengan suami istri ya bisa saja itu nanti tidak berlaku gitu ya. Jadi kita tetap harus mengetahui bahwa nasab lebih kuat daripada pernikahan ya. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, saya kasih contoh lagi yang ketiga ya. Kasusnya ini mahjub, tadi kan siapa yang mahjub Pak? Saudara ya. Nah, ini mahjubnya yang lain Pak. Jadi pewaris meninggalkan 3 ahli waris, yaitu istrinya seorang suami punya istri, tapi dia tidak punya anak, tidak punya ayah, nggak punya ahli waris ke bawah, tidak punya ahli waris ke atas, ya. Tapi dia punya ahli waris ke samping. Nah, ahli waris ke samping ini ada saudara laki-laki dan ada keponakan. Saudara laki-laki dan keponakan. Nah, maka dalam kasus ini ya, yang terhalangi, artinya kan ada 3 ahli waris ya, yang laki-laki ada 2 nih, saudara dan keponakan. Maka yang paling dekat hubungannya kepada almarhum saudara atau keponakan? Saudara. Maka yang terhijab atau yang terhalangi adalah keponakan. Nah, namun bagaimana pembagiannya antara istri dengan saudara? Mirip seperti ayah ya. Istri dapat 1/4 karena maksimal hak istri itu 1/4 Pak. Maksimal ya, hak istri itu dalam hukum waris itu adalah 1/4, tidak akan lebih dari 1/4. Nah, karena almarhum suaminya tidak punya anak, maka haknya adalah 1/4. Nah, ini lebih berat lagi atau lebih dalam tanda kutip ya, lebih berbahaya lagi bagi istri daripada kasus kedua. Kenapa? Karena yang dapat 3/4-nya bukan ayah almarhum tapi siapa? Saudara. Nah, pertanyaannya, mau nggak Bu diberikan 3/4 harta suaminya ke ipar? Nah, ini juga harus diingatkan. Maka
dalam arti gini, ibu sebagai seorang istri ya, kalau misalnya Allah takdirkan sampai berumur tertentu gitu ya, nggak punya anak laki-laki atau perempuan, ya udah, apa solusinya adalah ketika masih hidup, suaminya masih hidup, ya istrinya masih hidup, minta apa? Banyak hibah gitu ya. Karena nanti kalau seandainya kemudian ya meninggal suaminya, ya harus ridho dengan keputusan Allah bahwa hak istri adalah seperempat. Ya, lebih baik harta halal ya walaupun cuma seperempat daripada semuanya dikuasai tapi itu haram gitu ya. Apalagi ini adalah harta dari saudara dari almarhum. Tapi kembali pertanyaannya mas kalian, kenapa saudara kandung almarhum lebih besar ya hak warisnya daripada istri? Saya pernah sampaikan Pak, ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama sama seperti alasan ayah, karena hubungan nasab. Ya, hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Yang kedua Pak, alasan yang kedua adalah ya karena karena yang namanya saudara itu Pak, dari sisi jumlah orang, atau gini, kalau istri maksimal seseorang kalau meninggal berapa istrinya? Maksimal 4 kan, tidak lebih dari 4 kan, dan umumnya kan 1. Tapi kalau saudara Pak, kalau saudara berapa batas maksimal? Orang punya saudara? Hah? Nggak terbatas, banyak. Anggaplah misalnya, anggaplah seorang laki-laki meninggal, dia nggak punya anak, nggak punya ayah, ya punya 1 istri dan punya 10 saudara. Punya 1 istri dengan 10 saudara laki-laki. Berarti istrinya kan dapat dari 4 triliun misalnya ya, dapat 1 triliun. Sedangkan 10 saudaranya tadi berbagi pada 3 triliun tadi. Nah maka dalam hal ini siapa yang masih paling banyak hak warisnya? Tetap istri. Nah jadi maka disinilah kenapa Islam menetapkan hak istri tidak lebih dari 1/4 walaupun almarhum punya saudara ya. Ya, kalau istrinya 1 Bu ya, kata Pak Jaka, kalau istrinya 1. Kalau istrinya ada 4 maka 1/4 dibagi 4 ya. Berarti kalau dari 1 triliun masing-masing dapat 250 gitu ya. Nah itu yang menyebabkan istri tidak mau diracun ya. Itu. Karena udah haknya 1/4 maksimal tapi dibagi berempat gitu kan. Nah itu kan mengurangi. Tapi tadi Bu, kalau misalnya berharap dapat banyak dari suaminya ya, dan suaminya juga mungkin sayang kepada istrinya, apalagi kalau saudara-saudara dari suaminya sudah mapan secara ekonomi gitu ya, maka ya tetap tidak bisa menuntut warisan sepenuhnya untuk sang istri gitu ya. Namun bisa lewat jalur hibah. Nah, bukan lewat wasiat ya. Kalau wasiat itu tidak dibolehkan untuk ahli waris. Tetap lewat jalur hibah. Hibah itu Bu artinya ibu ketika diberi sesuatu oleh suami langsung diminta balik nama. Gitu. Jadi jangan hanya dijanjikan, ya udah nanti kalau saya meninggal rumah untuk kamu. Nah, itu wasiat namanya itu. Ya, kalau wasiat kayak gini nggak sah untuk istri. Ya misalnya suaminya bilang, "Ya, nanti rumah ini menjadi milik kamu tapi nanti setelah aku meninggal." Nah, itu namanya apa, Pak? Wasiat. Itu tidak sah untuk istri. Ya, tapi kalau misalnya, "Mas, ini kan saudara-saudara kamu udah pada mapan semua, kita nggak punya anak gitu kan yang menghalangi hak mereka. Ya, kalau bisa berilah saya satu yang besar, yang banyak. Nanti kalau seandainya siapa yang meninggal lebih awal, mapan lah secara ekonomi gitu kan istrimu ini." Ya udah, suaminya langsung bilang, "Kalau begitu rumah ini menjadi milik kamu," kata suaminya. Maka istri yang cerdas langsung bilang, "Ya udah Mas, langsung kita ke BPN." Ya. Ya langsung ganti sertifikatnya atas nama istrinya. Nah, ya, itu istri yang durhaka itu ya. Itu istri yang dikasih susu dibalas dengan air tuba. Nah, kalau itu mah nggak boleh. Cerita hidayah ya, masuk majalah nanti. Nah, jadi itu intinya begini kasus terhalanginya ahli waris secara 100% ya. Baik, jemaah sekalian, berikutnya sebenarnya kita akan membahas Pak hijab yang bersifat terhalangi sebagian ya, atau yang disebut dengan nukson. Nah, ini kasus-kasusnya kayak gini nih ya, 1/2 menjadi 1/4, 1/4 menjadi 1/8 ya. Yang awalnya dapat sisa, yang mana biasanya banyak menjadi 1/6, 1/3 menjadi 1/6, 2/3 menjadi 1/2, lalu bisa jadi menjadi 2/1. Nah ini nanti mungkin kita bahas secara khusus pada pertemuan yang akan datang, karena waktu juga udah jam 1 ya. Sekaligus nanti contoh-contoh kasus nanti akan kita buat, kita perbanyak agar lebih mudah memahami kasus-kasus waris ini ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dulu jemaah sekalian sebelum kita tutup karena udah jam 1. Ibu masih ada yang mau bertanya? Ada? Hah?
Hah? Iya, karena gini Bu, dalam pembagian harta waris itu sebelum melakukan proses pembagian harta waris adalah menginventarisir dulu harta yang murni milik suami. Nah, dalam hal ini biasanya inventarisasi itu kan Pak lewat kepemilikan hak atas suatu aset ya, yang biasanya dibuktikan oleh apa? Surat-surat atas nama kan, misalnya kendaraan atau mobil atau. Nah, kalau seandainya suaminya meninggal, rupanya suaminya ini selama masih hidupnya setiap kali beli aset mengatasnamakan siapa? Istri gitu ya. Ya, maka dalam hal ini semua aset itu ketika suaminya meninggal bukan harta waris tapi milik istrinya. Nah, biasa ada yang nanya kayak gini, "Lah Ustadz, bagaimana kalau suami cuman mengatasnamakan?" Sifatnya apa? Formalitas saja gitu kan. Apalagi misalnya dengan alasan untuk tidak membayar pajak apa progresif misalnya dan semacamnya gitu kan. Ya tergantung istrinya mau ngakui apa enggak nanti kalau udah meninggal suaminya gitu ya. Artinya istrinya mau ngakuin enggak kalau ini dulu cuman sekedar atas nama gitu kan. Ya kalau istrinya nggak mau mengaku dengan lalu dia berargumentasi ini kan sudah atas nama saya gitu kan. Berarti itu bukan harta waris ya. Udah berarti istrinya yang kuat. Di pengadilan pun yang menang adalah istrinya. Karena sekali lagi kepemilikan harta itu harus ada buktinya kan. Nah, maka harta yang mana yang kemudian menjadi milik ahli waris seperti anak dan mungkin ahli waris yang lain, ya yang tidak atas nama istri. Ya, dalam ini mungkin masih ada aset masih atas nama suami atau tadi harta gonogini misalnya kepemilikannya nggak jelas itu ya. Misalnya walaupun bisa jadi tidak pakai nama Pak, tapi dia memiliki nilai yang cukup besar. Ya, misalnya nih, apa Pak biasanya kalau di rumah itu nilainya cukup besar kalau dijual, tapi nggak ada suratnya. Emas misalnya, ya kalau emas biasanya sih tergantung saya megang gitu ya. Biasanya kayak gini Pak, kayak perkakas misalnya ya, lemari kayu jati, ya, televisi 500 inci, misalnya, kulkas misalnya 10 pintu, misalnya kan? Ini kalau dijual kan mahal ini Pak. Tapi ketika beli nggak jelas tuh siapa yang punya gitu kan. Nah, maka dalam hal ini kita sebut harta gono gini gitu ya. Nah, dan mungkin satu ini juga Pak, satu pelajaran saya pernah dapat informasi dari teman itu, istri atau suami mendapatkan kesulitan mencairkan rekening pasangannya yang meninggal di bank. Ya, ketika pasangannya meninggal kan nggak mudah mencairkannya atas nama ahli waris kan. Maka ada sebagian ustadz itu memberikan solusi Pak, nggak usah pelit-pelit menginformasikan nomor PIN-nya kepada pasangannya. Ya, biar nanti ketika mau dicairkan tidak usah ribet-ribet ke bank, tinggal ambil aja di ATM gitu ya. Nah, itu jadi dan sisain aja 50.000 kan biasanya kalau di bank itu. Ya, 50.000 mah enggak apa-apa jadi. Daripada ribet-ribet ngurusin surat ini surat itu untuk bisa mencairkan rekening suami atau rekening istri gitu kan. Nah, itu. Tapi kan walaupun dikasih tahu PIN tetap buku rekeningnya dan kartu rekeningnya sama yang punya gitu ya. Nah, itu bisa jadi solusi gitu ya. Nah, jadi ini ya hal-hal yang harus kita antisipasi Pak, karena kita nggak tahu ya namanya ajal itu kan sifatnya tidak bisa terdeteksi gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini biar lebih mempermudah. Jelas Bu ya? Jadi silakan diusahakan semuanya atas nama. Ya, tapi ya jangan kemaruk lah Bu ya. Oh. Hah? Udah pinter ya. Ya, biar lebih paham. Baik, mungkin cukup Jam Islan. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tadi dari sisi istri, sisi suami mungkin ini kayak kesannya itu Pak, kayak suami itu meninggal lebih cepat daripada istri gitu ya. Padahal belum tentu ya, belum tentu. Bisa jadi kan suami yang berharap namanya semuanya atas nama siapa? Suami gitu ya. Tapi ya sekali lagi lah silakan diantisipasi hal-hal yang mungkin dikhawatirkan nanti setelah pasangan kita meninggal ataupun kita sendiri yang meninggal ya. Baik jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan yang mudah-mudahan manfaat dan insyaallah mungkin kita akan bahas lagi ya hal yang lainnya. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.